Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusuri perkembangan Islam di pelosok tanah timur selalu mengukir cerita tersendiri. Mengunjungi mereka pengabar syiar di pelosok Kampung Keun, tepatnya di Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kerinduan terdalam tim jejak Islam kali ini. Keramahan yang tidak sederhana terlukis manis di setiap berpapasan dengan mereka. Kesan mendalam kami dapatkan di saat bertukar senyum sedekah dengan mereka yang sudah pasti merekah ibadah sebagai penghilang duka, memantapkan iman di dalam kalbu setiap mukmin adalah amanah berlipat pahala. Karunia kebaikan syiar di Keun sangat sederhana. Tadinya di Kampung Keun terdapat 15 kepala keluarga muslim dari jumlah keseluruhan warga sebanyak 175 kakak. Namun karena banyak di antara mereka keluar dari Keun dan mencari kehidupan di kampung lain, maka saat ini hanya terdapat 4 kepala keluarga saja yang tinggal menetap di Keun. Masyarakat di Kampung Keun adalah para penduduk eksodus Timor Timur yang diberi ruang oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk membuka perkampungan baru di Kampung Keun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami tim jejak Islam dari TVRI Nusa Tenggara Timur. Nah, besok sini kami menyambangi saudara-saudara kita di kampung, di pelosok Kampung Keun, tepatnya di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di Kampung Keun ini terdapat hanya beberapa kakak saja kaum mu'alaf, dan bagaimana kita melihat syiar dan juga istiqomah mereka dalam mengembangkan dan memakmurkan Islam itu sendiri di Kampung Keun, tepatnya di Kecamatan Insana. Tetaplah bersama kami. Di Kampung Keun terdapat sebuah musolah kecil yang diberi nama Musolah Al-Hidayah. Musolah Al-Hidayah didirikan pada tahun 2015 lalu. Al-Hidayah diimami Bapak Amrullah. Amrullah menjadi mu'alaf pada tahun 1999 silam. Sebelum menjadi mu'alaf, beliau ini biasa disapa dengan panggilan Bernardo da Costa. Musolah yang didirikan di atas lahan tinggal milik Bapak Amrullah disulap menjadi rumah ibadah. Empati dan prihatin mendalam yang menjadi beban hatinya. Karena waktu itu Kampung Keun belum memiliki rumah ibadah. Beliau pun berpikir keras, bagaimana caranya agar saudara-saudaranya yang mu'alaf seperti dirinya bisa berkumpul untuk menjalankan sholat berjamaah di sebuah tempat. Dan harapannya tempat tersebut juga bisa sebagai ajang bersilaturahmi antar mukmin di Kampung Keun. Niat baik Amrullah disambut gembira seorang sahabat yang bernama Paman Jainal, asal Bugis, Sulawesi Selatan. Jainal pun menyumbangkan seng untuk atap musola dan keramik sebagai bentuk dukungan luar biasa untuk pembangunan musola. Tujuan awal Bapak buat musola itu supaya Bapak bisa yakinkan diri bahwa jamaah yang lain itu memang benar-benar sholat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya membuat musola itu tahun berapa sih Bapak buat musola itu, dan itu asal bangunan itu sendiri bagaimana, bisa diceritakan? Ini baru-baru saja, belum lama, mungkin 5 tahunan ini. Jadi ada bapak yang nama Jainal, orang mungkin Bugis. Dia yang datang beli seng dengan kerabek, dia bantu. Dia bilang kalau memang Amrullah punya niat baik begitu, nanti saya bantu. Jadi dia... Ada yang bantu ya, tadinya ada yang support Bapak ya? Orang Bugis? Orang Bugis. Jadi dia bantu dengan seng sama keramik? Ya, seng yang merah itu dengan keramiknya. Ada yang belum dipasang, mau dipasang di luar kan, di WC, tapi belum ada yang
bisa pasang. Bapak siapa namanya itu? Itu Pak Jainal. Oke. Jadi daripada kami mau sholat, tidak ada tempat, terus masing-masing sholat di rumah kan saya tidak yakin betul sholat atau tidak. Nah, makanya kalau saya buat musola ini supaya saya mau tahu betul-betul sholat. Nah, itulah saya buat musola sekarang untuk kami beribadah di situ. Beginilah fisik musolah Al-Hidayah, tanpa kubah di atasnya, tanpa beduk, sebagai penanda akan dikumandangkannya azan, seruan yang dirindukan oleh setiap mukmin di muka bumi Allah untuk sujud bersyukur. Musolah yang masih sangat sederhana, tapi mampu membangun rasa yang istimewa, membangkitkan ketakwaan untuk Sang Pencipta takkan pernah putus. Sosok yang sederhana dengan cita-cita yang sangat mulia. Amrullah tidak tega dan resah dengan keadaan para mu'alaf yang jika tidak dirangkul serta tidak diarahkan bisa menjarakan keimanan saudara-saudaranya. Itulah ketakutannya yang terbesar hingga saat ini. Sekarang kita sudah lihat dalam keadaannya seperti ini, kemudian sholat berjamaah juga diusahakan untuk selalu dilakukan, kemudian mengaji juga dari majelis taklim dari Kefa datang untuk mengajarkan anak-anak. Nah seperti itu Bapak. Harapan Bapak sendiri ke depan agar mungkin istilahnya lebih istiqomah ya Bapak, lebih sabar lagi, kemudian lebih ikhlas menjalani semua dalam aturan Islam. Kemudian mengajak saudara-saudara yang lain itu seperti bagaimana Bapak, usaha-usaha yang ingin Bapak lakukan nanti? Harapan saya seperti itu, ingin majukan musola saya, tetapi mungkin keadaannya tidak memungkinkan, apa adanya kita menikmati dulu. Masalah yang kekurangan masalah keuangan atau bahan, saya harus sabar-sabar supaya kalau ada rezeki saya tambah, kalau tidak saya menunggu. Sekarang ini kan saya nyamuku untuk musola karena walaupun ada oto, tapi saya mati, oto saya tidak bawa. Hanya saya fokus hanya musola dengan saya punya bak air untuk wudhu. Syiar tulus Amrullah ditemani sang istri, Siti Mariati. Mariati mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2004 lalu. Setia mendampingi suami dalam syiar agama tauhid. Contoh sederhana, setiap tamu siapapun itu yang bersilaturahmi ke Keun tak luput dari jamuannya. Karena bagi Mariati, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Muliakanlah tamu. Aktivitas sosial seperti inilah yang selalu dirangkai setiap mukmin di pelosok tanah timur. Majelis Taklim Al-Aliko adalah majelis taklim mu'alaf. Majelis Taklim Al-Aliko terus menyulam kebersamaan, berkunjung, saling rangkul, menajamkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala semata. Suasana silaturahim dalam keakraban mampu meluluhkan getir. Jauh berjarak, namun syiar menenteramkan jarak. Menyambung tali kasih adalah perbuatan yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ternyata saya menemukan Bapak Imam yang dasarnya memang dia dari mu'alaf, terus istrinya juga mu'alaf, terus menceritakan bahwa di Kampung Keun ini ada 4 mu'alaf, 4 kakak yang mu'alaf, dan mereka begitu susah payah mempertahankan Islam, sehingga muncul dari diri saya dan teman-teman penyulunan PNS bahwa ini perlu diperhatikan. Nah, alhamdulillah Bapak Imam menceritakan dia punya pertama kali masuk Islam, akhirnya saya kepengen memberikan bantuan karena melihat mereka punya tempat tinggal juga ya Allah, dari bebak, terus air minumnya juga susah,
terus makanannya juga susah. Maka saya dan teman-teman penyuluh non PNS berinisiatif untuk sering mendatangi mereka membawakan sembako. Musolah Al-Hidayah belum memiliki guru mengaji, anak-anak masih dibimbing orang tua mereka. Sekali seminggu, Majelis Taklim Kota Kefa Al-Aliko datang mengajarkan Iqra Quran bagi anak-anak di Kampung Keun. Kaum mu'alaf pedalaman memimpikan sentuhan kasih yang dituntun, diayomi sebagai tanda dukungan agar mereka tak merasa sendiri, walau toleransi yang ditorehkan di kampung ini patut diapresiasi luar biasa. Tuhan Maha Sayang, Allah Maha Penyentuh hati. Hidayah adalah anugerah bagi setiap pribadi yang tulus melihatnya. Kenapa kami harus selalu datang dan memberikan support hidup kepada para mu'alaf yang ada di Keun? Tujuan kami adalah untuk membentuk mereka itu supaya tetap berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Jadi salah satu tujuannya itu adalah untuk kita bersama-sama mengagungkan nama Allah, membuat Islam itu lebih mulia di mata Allah. Akhirnya alhamdulillah mereka yang 4 kakak itu selalu kami rangkum, selalu kami perhatikan, dan alhamdulillah dengan anak-anaknya pun kami selalu mengajarkan mereka mengaji, mengajarkan mereka tentang keislaman, mengajarkan mereka bagaimana Islam itu seutuhnya, ya, sehingga mereka tetap mempertahankan yang namanya agama Islam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, saling memiliki, kuatkan rasa persaudaraan, karena kaum mukmin itu bersaudara. Panjangkan silaturahim, tebarkan kebaikan, dan janganlah memutus tali silaturahmi. Majelis Taklim yang menamakan diri mereka Majelis Taklim Mu'alaf Aliko ini rutin memperdalam ilmu fikih dan tauhid sebagai bekal untuk berbagi dengan kaum mu'alaf di desa Keun. Kepedulian dan empati mendalam menggugah majelis mu'alaf ini untuk merangkul saudara mereka di pelosok Keun. Kegiatan rutin dilakukan setiap ba'da asar. Ustadz Akhyar asal Jawa Timur sabar membimbing para mu'alaf di kota Kefa Menanu. Banyak cara mengajarkan bacaan Quran. Dengan metode ketukan mengaji seperti ini dapat memberikan sugesti semangat dan tepat dalam memperbaiki tajwid bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Keun, Kecamatan Insana Tengah. Terdapat sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas negeri. Walau belum ada sekolah madrasah di lingkup Insana Tengah, tapi patut disyukuri anak-anak di Kecamatan Insana ini tumbuh sehat disertai kebutuhan pendidikan mereka yang tercukupi. Mata pencaharian masyarakat di Keun rata-rata sebagai peternak dan petani kebun. Berjualan hasil kebun yang dipetik di lahan sendiri, disusun dan dijual di depan rumah mereka. Serta sebagian dari mereka berjualan kebutuhan dapur di rumah. Amrullah adalah sosok sederhana, tetapi tidak dengan imannya. Laki-laki parubaya yang bercita-cita sederhana, tidak ingin melihat jamaah musolah Al-Hidayah sholat dengan tidak nyaman. Kampung Keun beruntung memilikinya. Pribadi yang santun dan apa adanya, punya empati yang tinggi dengan keberadaan Islam di tengah-tengah keberagaman di pelosok Keun. Tergugahlah hati yang beriman. Rangkailah silaturahmi dengan saudaramu di pelosok negeri. Kehadiranmu adalah kebahagiaan yang tak tertandingi dengan apapun. Para mu'alaf di Kampung Keun, Kecamatan Insana adalah profil yang terselip di pelosok Kampung Keun. Mereka butuh kasih sayang untuk mekar dengan akar yang kokoh. Setelah saya menjadi mu'alaf tahun 1994, saya hijrah. Saya belajar bagaimana sholat, bagaimana Islam yang sesungguhnya, dan itu tidak mudah, Bu. Tahun 2013, saya bekerja sama dengan Pemena, kami membentuk satu lembaga, yaitu Lembaga Al-Arikah, di mana itu menaungi semua mu'alaf yang ada di Timur Tengah Utara. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketuanya. Di situ saya merangkul semua mu'alaf. Kami belajar bersama bagaimana kami harus bisa menjadi madrasah bagi anak-anak kami. Bagaimana kami sendiri harus belajar yang sebenarnya kami sendiri tidak tahu. Hal itu seperti apa, kami sendiri tidak tahu. Kami belajar dari awal bagaimana kami harus membaca huruf hijaiyah. Bagaimana kami harus belajar rukun Islam, belajar rukun iman. Itu demi anak-anak kami. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kami mu'alaf butuh dukungan. Kami butuh dukungan moral maupun material. Kami butuh bimbingan. Kami butuh pembelajaran yang lebih. Karena itu kami ingin agar dimanapun kami berada, monggo kami dirangkul.
Bukan hanya Amrullah yang punya kesan indah akan hidayah Allah. Masih banyak saudara mu'alaf yang saling rangkul, istiqomah dalam ketakwaan dengan kisah yang mendalam. Hidayah yang saya dapat saat itu adalah ketika kakak saya harus merelakan dirinya demi seorang saudarinya. Mungkin itu hidayah terbesar yang saya dapat. Sudah selesai kuliah, di saat pemilihan, di saat penentuan, tanpa memberitahukan keluarga apa sebabnya dia mengundurkan diri. Dan itu saya tahu setelah beliau meninggal tahun kemarin. Beliau hanya bilang kepada orang tua saya bahwa dia tidak terpilih. Ternyata tidak, beliau mengundurkan diri. Saya kira sejak saya keluar, saya memeluk agama Islam, saya berhijrah. Di saat itu saya berpikir saya ditinggalkan oleh keluarga besar saya, ternyata tidak. Mereka begitu mensupport saya. Sampai kakak saya yang nomor kelima, kalau saya ke kampung saya tidak berhijab, beliau marah. Beliau ingin bahwa apa yang sudah kamu pilih, jalani itu seutuhnya. Jangan setengah-setengah, karena itu pertanggungjawabanmu di akhirat nanti. Itu yang saya pegang. Hidayah itu kadang datang tidak kita duga dari mana arahnya. Dari keluarga besar saya, akhir-akhir ini mereka sangat mendukung saya. Toleransi di keheningan Kampung Keon. Temukan arti sesungguhnya beragama dalam kasih sayang. Karena Allah, Amrullah ikhlas menyepi di keheningan. Siapapun dia, apapun latar status sosialnya, jangan mundur, teruslah berjalan lurus di jalannya. Menebar benih kebaikan demi jannah Allah. Menghadirkan sebuah keharmonisan itu sangat mudah, tapi bagaimana mempertahankannya? Dalam sebuah komunitas mu'alaf yang sangat kecil, mereka tetap istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, jika kita hadir dalam sebuah perbedaan yang sangat besar, jangan kita cari bedanya, tapi kita carikan suatu kesatuan dan membawa kita menjadi lebih sejahtera. Itu yang paling penting. Jangan pernah henti mengukir jarimu dengan zikir, memuji keesaan Allah Ta'ala, agar tenang hidup kita dan senantiasa mendamai dalam iman saudaraku. Istiqomalah di dawai hidayah. Dentingan syiar nan lembut meridoi niatmu, karena semua yang ada tunduk bertasbih memuji kebesarannya. Barakallah astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Salatullahi wa tasin mubin ala kati ta'in ya Muhammad. Salatullahi wa tasin mubin ala kati ta'in ya Muhammad. Salatullah